Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel sederhana saya ini. Selamat menonton guys. Selamat pagi semua, balik lagi di sini Febri Vlogger, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu kalian siapkan sebelum memelihara baby kura-kura darat ya. Baik itu dari jenis kura-kura baby sulcata, aldabra maupun rusianthus, totos ya. Terus juga dari cherryhead dan jenis kura-kura darat lainnya. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang perlu kalian siapkan teman-teman, supaya kura-kura kalian tuh dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya ya, dan tempat tinggal barunya. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk ke videonya. Yang perlu kalian siapkan itu yang pertama adalah kandang ya untuk baby kura-kura darat. Dan di sini sendiri saya sudah siapkan 3 kandang untuk baby kura-kura darat saya, walaupun kura-kuranya hanya 1 ya. Nanti kalau ada rezeki kita akan beli kura-kura jenis lainnya. Ini untuk kura-kura saya nih. Di sini ada si Torto ya, baby sulcata saya nih guys. Tuh, mumpung masih pagi, masih seger nih. Ya. Nah, saya juga akan jelaskan di sini kenapa sih harus siapkan kandang untuk baby kura-kura. Nah, dan kenapa juga kok kandangnya sampai 3 bang, kok banyak banget gitu ya. Nah, oke guys, di sini untuk kandangnya saya siapkan 3. Kenapa? Nah, ini untuk kandang yang kecil ini, itu saya akan letakkan di bagian indoor ya, atau di dalam rumah, atau di dalam ruangan. Ini saat malam hari ya, jadi sulcatanya tuh bisa lebih hangat dengan menggunakan alas serbuk kayu ini. Nah, untuk kandang yang kedua ini, nah ini yang kecil ini saya gunakan saat pagi hari ya, saat cuacanya tuh terang, terik. Itu biasanya saya gunakan kandang ini nih, supaya kura-kuranya tuh dapat berjemur dan dapat makan lebih nyaman ya, dengan menggunakan alas seperti ini. Ini alasnya belum saya ganti sih. Jadi ini lebih nyaman ya kura-kuranya kalau saat cuacanya tuh terik teman-teman. Digunakan di pagi hari ya. Dan untuk kandang yang besar ini saya gunakan malam hari teman-teman. Tuh, kadang saya gunakan yang ini supaya kura-kura sulcatanya tuh atau si Torto itu bisa bergerak dengan bebas ya. Dan tempatnya tuh lebih luas dengan menggunakan serbuk kayu tentunya untuk menjaga, alhamdulillah, untuk menjaga kelembapan dari si kura-kura darat ya. Nah, ini dia yang perlu kalian siapkan. Untuk kandangnya di sini kalian bisa siapkan baik itu menggunakan terrarium, torto table maupun kontainer ya. Jadi itu terserah teman-teman, sesuai dengan selera kalian. Nah, untuk saya sendiri di sini saya buat kandang sesuai dengan yang saya inginkan ya. Dengan bahan-bahan yang simpel. Dengan menggunakan kardus saja sudah kita dapatkan kandang sederhana untuk baby kura-kura darat nih. Nah, ini kebetulan kura-kura daratnya baru selesai mandi dan juga makan ya ini ya, si Torto ini. Nih bisa kalian lihat tuh, sehat loh nih. Kita biarkan dia bermain ya. Ini kebetulan cuacanya juga lagi gerimis guys tuh, makanya sama saya tuh diletakkan di sini karena masih pagi ya, untuk menjaga kelembapan dan kehangatan dari si kura-kura daratnya. Nah, yang perlu kalian siapkan yang kedua untuk kalian yang pengen pelihara kura-kura darat, di sini adalah alas ya, alas untuk si baby kura-kura. Nah, di sini untuk alasnya tuh kalian bisa menggunakan kertas seperti ini, baik itu map, kertas karton maupun kertas folio. Pokoknya kertas ya, kertas yang bisa dijadikan sebagai alas. Nah, bisa juga menggunakan itu serbuk kayu. Nah, seperti ini. Kalian tuh bisa gunakan serbuk kayu. Ini gunanya untuk menjaga kelembapan dan kehangatan dari si baby kura-kura darat. Nah, kalian juga bisa menggunakan itu loh, karpet ya, karpet halus maupun karpet yang berjaring-jaring. Itu ada dijual tentunya. Tentunya biasanya cewek ya, wanita tuh lebih tahu kalau soal begituan. Terus juga di sini ada itu, kalian bisa menggunakan alas kokonul ya. Kalau nggak salah itu namanya kokonul, seperti batang-batang kayu gitu. Dan itu juga banyak digunakan oleh para pecinta kura-kura ya, sebagai alas. Ketiga yang perlu kalian siapkan di sini adalah tempat makan ya. Tempat makan ini dan juga tempat minum dari si baby kura-kura, termasuk tempat bersembunyinya. Nah, seperti ini. Ini saya buat dengan bahan-bahan yang sederhana ya.
kalau kalian pengen yang lebih bagus, kalian bisa beli di aplikasi belanja online atau di toko-toko reptil ya, itu pasti ada. Di sini saya hanya menggunakan tutup toples ya untuk sebagai itu tempat minum dari si baby kura-kura. Nah, ini dia, saya juga sediakan tempat untuk bersembunyi nih dari bahan yang sederhana. Nih, bisa kalian lihat tuh si turtle lagi tidur di dalam. Nih ya, tuh lagi tidur tuh. Nah, jadi untuk alasnya dan tempat makanannya tuh bisa kalian siapkan dulu. Bisa kalian beli di aplikasi belanja online ya kalau pengen yang lebih bagus. Cuma untuk saya sendiri nih, saya gunakan bahan yang sederhana. Ketiga di sini tuh kalian bisa siapkan lampu ya, lampu untuk kura-kura darat. Dan lampu yang perlu kalian siapkan di sini tuh lampu UVB dan UVA ya. Nah, gunanya lampu UVB di sini itu sebagai pengganti sinar matahari nih. Terlebih pada saat reptil itu disimpan di dalam ya, atau di indoor atau di dalam ruangan. Nah, kalian tuh bisa menggunakan lampu UVB ini. Dan sedangkan untuk lampu UVI itu kalian bisa dijadikan sebagai lampu penghangat untuk si baby kura-kura. Nah, di sini untuk lampu UVB itu tidak mengeluarkan panas ya. Tuh, bisa kalian siapkan ini lampu UVA dan UVB teman-teman. Ini bisa digunakan untuk baby kura-kura darat ya. Tuh, saat malam hari. Karena itu saat malam hari, kalau baby kura-kura darat tuh ada di kondisi yang gelap, itu pergerakannya bakalan pasif ya, lebih banyak diam. Dan kalau terkena cahaya, baik itu cahaya matahari ya, atau saat pagi hari itu ya, kura-kura tuh bakal lebih aktif teman-teman. Nah, ini untuk si turtle lagi bersembunyi di dalam tuh, sepertinya bakal tidur lagi ya. Dan yang terakhir yang perlu kalian siapkan saat ingin memelihara kura-kura darat di sini adalah makanan dan juga vitamin ya, khusus bagi kura-kura darat. Nah, ini salah satu yang wajib kalian siapkan teman-teman. Tapi perlu kalian tahu kalau makanan utama dari kura-kura darat itu adalah sayuran ya, rumput. Nah, tuh. Kalian juga bisa siapkan untuk makanan cadangannya seperti pelet ini ya. Ini penting juga. Tuh. Terus juga probiotiknya, kalsiumnya, supaya piramidanya tuh rapi ya. Tuh, ini adalah formula multivitamin. Terus kalian juga bisa siapkan ini ya, ini adalah kapsul vitamin khusus bagi kura-kura. Nah, juga ada sih obat-obat lainnya seperti turtle oil itu ya, supaya kura-kuranya itu tidak terkena bleeding tooth apa kalau nggak salah. Ini cuma saya belum beli sih, nanti kalau ada rezeki bakal saya beli ya obat-obatan lain khusus bagi kura-kura darat, baik itu obat flu-nya ya, nanti saya akan belikan. Oh iya, ternyata si kapsul ini juga bisa mengatasi penyakit yang dialami oleh kura-kura darat seperti badan lemas, mata tertutup, terus juga tidak mau makan ya, kehilangan nafsu makan. Ini bisa diperbaiki dengan menggunakan multivitamin ini. Ini bisa menambah nafsu makan dan juga memelihara daya tahan tubuhnya. Termasuk juga di sini bisa mengatasi itu masalah dehidrasi pada kura-kura darat atau kekurangan cairan elektrolit dalam tubuhnya ya. Itu bisa diatasi dengan menggunakan ramuan ini. Dan sebenarnya sih masih banyak ya untuk obat-obatan bagi si kura-kura. Ya, dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian semua, jika suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan masukan seputar kura-kura darat maupun kura-kura air, kalian tuh bisa komen ya. Nanti akan saya jawab pertanyaan kalian. Mungkin juga ada saran konten buat saya, bisa kalian tulis juga di kolom komentar. Terima kasih dan see you next video. Thank you guys.